Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitro Rozana dengan NIM 2106411001124. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester dari mata kuliah Statistika Pendidikan. Dengan soal, suatu pembelajaran inovatif diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa SMP Habangkalan. Untuk menguji keefektifan pembelajaran tersebut, 18 siswa pelatihan diberikan pretest sebelum pelatihan dan posttest setelah pelatihan. Data hasil pretest dan posttest sebagaimana tertera pada tabel berikut. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan taraf kepercayaannya 95% atau sama dengan 0,05, dan A diisi dengan digit kedua dari NIM akhir dan B diisi dengan digit terakhir NIM. Untuk H0 yaitu tidak terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sementara H1-nya terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Untuk selanjutnya kita masuk ke analisis data, yaitu pertama langkahnya kita klik data, lalu pilih data analisis, lalu pilih yang T-test pirate to sample for means, lalu diklik OK. Di sini variabel one rank-nya diubah jadi pretest, di blok semua. Terus variabel to rank diubah jadi posttest, di blok, lalu ditekan, diklik label, jangan lupa dicentang. Output rank ini nanti ditaruh di sebelahnya, lalu klik OK. Kemudian akan muncul data T-test pirate to sample for means. Di sini kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel, di mana T hitungnya ini T statistika dan T tabelnya T critical to till. Lalu kita bandingkan. Di sini T statistikanya didapat min 5,4400 dan seterusnya. Lalu T tabelnya didapat min 2,109, di mana T hitung lebih kecil daripada T tabelnya. T hitung lebih kecil daripada T tabelnya. Sehingga di sini H1 diterima karena T hitung lebih kecil dari T tabel. Lebih kecil dari T tabel. Selanjutnya kita juga dapat menentukan data dengan membandingkan P dengan taraf kepercayaan, di mana ini P T total di blok lalu dibandingkan dengan 0,05. Di sini nilai P-nya sama dengan 0,00004 dan seterusnya, dan taraf kepercayaannya 0,05. Nah, di sini H1 juga diterima atau H0-nya itu ditolak karena nilai P lebih kecil dari nilai taraf kepercayaan atau nilai A. Atau nilai sehingga nanti dapat disimpulkan bahwa H1-nya ini diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan kemampuan literasi sains siswa sebelum dan sesudah pembelajaran.
Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, di mana soal ini yaitu seorang guru akan menguji efektivitas penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kelompok 1 disebut dengan kelompok kontrol dan kelompok 2 ini disebut dengan kelompok eksperimen. Kedua kelompok ditempatkan pada ruangan dengan fasilitas yang sama dan akan mendapatkan tugas yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Bedanya pada kelompok eksperimen selama menghafal diiringi dengan musik klasik, sementara kelompok kontrol tidak. Berikut data banyak istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Di sini taraf kepercayaannya sama kayak soal nomor 1 tadi, yaitu 0,05. Kemudian pertanyaannya, apakah ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut? Ini P diisi dengan digit kedua dari akhir NIM dan Q diisi dengan digit terakhir NIM. Kemudian H0-nya ini tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Dan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kemudian di sini kita menentukan variabel kontrol dan variabel eksperimennya. Di sini variabel kontrol lebih besar nilainya dibandingkan dengan variabel eksperimen. Untuk variabel kontrolnya sendiri, kita ambil yang kelompok 1 dan variabel eksperimennya kita ambil yang kelompok 2. Di sini kita masukkan rumus sama dengan var, lalu buka kurung, di blok dari angka 3 sampai dengan angka 6, lalu di enter. Dan di sini didapat nilai 2,68681. Selanjutnya variabel eksperimen, kita masukkan rumus sama dengan var dalam kurung, kita blok dari angka 6 sampai angka 8, lalu kita enter. Didapat hasil 2,6625. Pada variabel kontrol ini disebut dengan variabel 1 dan variabel eksperimennya disebut dengan variabel 2. Langkah selanjutnya kita klik data, lalu pilih data analisis. Di sini kita pilih F-test to sample for variance. Lalu kita klik OK lagi, dan variabel satunya kita ubah, ini dihapus semua dulu. Lalu variabel one rank kita blok variabel kontrol dari atas sampai bawah, dan variabel two rank kita blok dari eksperimen sampai angka 8. Untuk selanjutnya label jangan lupa dicentang, output rank kita taruh di sampingnya. Nah, di sini didapat data yang sudah kita peroleh. Selanjutnya kita bandingkan nilai F dengan nilai F critical one tail. Di sini nilai F ini didapat 1,00913 dan F tabelnya didapat atau F critical one tail-nya didapat 2,44811. Ini diblok dulu biar kita tahu mana yang kita bandingkan. Selanjutnya, karena nilai F lebih kecil daripada nilai F tabel, maka data ini termasuk dalam data homogen. Untuk perhitungan data yang selanjutnya, kita klik icon data lagi, lalu kita pilih data analisis, kemudian kita pilih yang t-test to sample assuming equal variance. Sama kayak tadi, ini dihapus semua dulu.
Lalu untuk variabel satunya kita ganti variabel kontrol, variabel 2-nya diganti dengan variabel eksperimen. Labelnya jangan lupa dicentang, output ring-nya juga ditaruh di samping F-test to sample for variance. Nah, ini data yang sudah kita peroleh. Lalu di sini kita menguji T, di mana T hitung kita bandingkan dengan T critical to tail. T statistikanya ini disebut dengan T hitung, T critical to tail-nya disebut dengan T tabel. Di sini T hitung didapat min 2,5216 dan T tabelnya didapat min 2,04841. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil T hitung atau nilai T hitung kurang dari T tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita juga dapat membandingkan nilai P dengan nilai taraf kepercayaan yaitu 0,05. Di sini kita dapat nilai P-nya sama dengan 0,01765 dan seterusnya. Sementara perbandingannya dengan nilai taraf kepercayaan yaitu 0,05. Di sini nilai P kurang dari nilai taraf kepercayaan yaitu 0,05, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian dari data yang sudah kita peroleh tadi dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya H1 diterima, yaitu kesimpulannya terdapat perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok tersebut. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.